Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya wadin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan Ibu Dr. Cucun Sunaengsi SPD MPD serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nila Nurmalasari dengan NIM 2209687, Siti Nurhaslinda dengan NIM 2206797, dan Sri Mulyani dengan NIM 2209452. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis dan fungsi landasan pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pematerian yang pertama mengenai pengertian landasan pendidikan. Kepada rekan saya Sri Mulyani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Mulyani dengan NIM 2209452. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian landasan pendidikan. Ditinjau dari katanya, landasan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu landasan dan pendidikan. Landasan berarti pijakan atau dasar, sedangkan pendidikan adalah suatu pengajaran yang dilakukan dari generasi ke generasi guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan norma-norma pada diri individual. Lalu, pengertian landasan pendidikan itu sendiri adalah dasar suatu pembelajaran, bisa diartikan pula sebagai tumpuan pada proses pembelajaran. Adapun pengertian landasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Insinyur Amos Neo Pelaka, MPD, mengatakan bahwa landasan pendidikan ialah bagian dari dasar upaya atau aktivitas untuk menghasilkan kecakapan intelektual maupun emosional seseorang supaya selaras dengan alam maupun makhluk hayati. Yang kedua, menurut Dr. Randes Kincoyo, MPD, MPSI. Landasan pendidikan ialah dasar atau tumpuan yang dijadikan pijakan secara holistik. Yang ketiga, berdasarkan Adi Suprayitno, landasan pendidikan artinya sebuah ilmu yang menjadi asas-asas dasar penting dalam kebijakan pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya yaitu pematerian yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Nela Nurmalasari dengan NIM 2209687. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Berbagai asumsi mengenai jenis-jenis landasan pendidikan ini didapat dari beberapa perspektif, yaitu perspektif agama, filsafat, ilmu, dan hukum, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, landasan religius pendidikan, atau disebut juga sebagai landasan agama, merupakan landasan yang paling mendasar, sebab landasan religius ini merupakan landasan yang bersumber dari agama, yang tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia sendiri bersumber dari Pancasila, yang dimana perlu diwujudkan agar ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia mudah dibentuk. Peran pengembangan sila-sila Pancasila pada peserta didik itu sendiri hakikatnya merupakan pengembangan afeksi, yang dimana diharapkan peserta didik mampu melalui proses perubahan untuk menjadi lebih baik. Ketiga, landasan ilmiah yang disebut juga sebagai landasan empiris atau landasan faktual pendidikan, yang merupakan asumsi-asumsi dari berbagai cabang disiplin ilmu yang dijadikan sebagai titik tolak mengenai praktik dan studi pendidikan. Terdapat beberapa golongan yang termasuk landasan ilmiah, di antaranya landasan psikologis pendidikan,
landasan sosiologis, landasan antropologis pendidikan, dan lain sebagainya. Keempat, landasan yuridis pendidikan atau sering disebut sebagai landasan hukum pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-16 tahun wajib mengikuti pendidikan. Mungkin itu dia penjelasan mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya Siti Nurhaslinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi adanya sebuah landasan pendidikan terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, merupakan landasan hukum dalam memastikan terlaksananya hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, sebagai titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar sesuai pakem dan tidak disalahgunakan. 4. Sebagai pijakan atau tolak ukur pendidik dalam melakukan praktik pendidikan. Nah, fungsi landasan pendidikan ini merupakan misi utama mata kuliah landasan pendidikan dalam pendidikan tenaga kependidikan. Tidak tertuju pada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan landasan pendidikan ini tertuju pada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Nah, berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seorang tenaga kependidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan ini adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai materi landasan pendidikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih bagi semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian atau tutur kata kami, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.